Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, Farel yang sudah rapi, ia pun menyambar kunci mobil. "Ayo," kata Farel sambil menatap Aira. Wanita itu kemudian bangkit dari duduknya. Mereka berdua keluar dari apartemen. "Aku akan memulainya dengan benar sekarang," ucap Farel sambil menutup pintu. "Akan aku antar pulang dengan benar pula," sambung Farel. Aira mengangguk, kemudian mereka menuju ke bawah ke tempat parkir di mana mobil Farel berada. "Tinggal di mana sekarang?" Aira menyebut alamatnya secara lengkap. "Itu tidak jauh dari sini." "Iya," ucap Aira. "Mungkin hanya 15 menit dari apartemenku. Apa kamu sengaja?" "Hanya sementara, aku tadinya ingin mencari rumah juga, ya meskipun tidak besar, karena aku harus memikirkan hutang-hutangku padamu," curhat Aira. Kini keduanya ngobrol santai, tidak pakai otot seperti sebelumnya. "Aku bilang tidak usah membahas hutang. Ketika kita menikah, semuanya lunas." Aira langsung menoleh menatap Farel. "Aku nggak mau menikah untuk membayar hutang. Bukankah sudah aku bilang, lakukan dengan benar?" "Kenapa kau jadi emosional sekarang, Ra?" protes Farel. Sekarang Aira lebih galak daripada dirinya. Apa wanita itu mau balas dendam? "Satu kali saja, hargai aku, Rel," pinta Aira. Farel sampai mengusap wajahnya dengan kasar. Susah sekali mengerti hati perempuan. Begini salah, begitu salah. Iya, anggap saja kau berhutang padaku. Meskipun menikah, tetap bayar saja. Akan aku terima," tegas Farel kemudian. 15 menit kemudian, mobil warna hitam yang dikendarai Farel akhirnya sampai di sebuah tempat. Ternyata apartemen juga, tapi lebih kecil. Tap, tap, tap. Keduanya masuk ruangan, bahkan masih bau cat. "Aira, mana berkas-berkasmu?" Baru masuk apartemen Aira, Farel sudah main minta berkas-berkas Aira. Aira tidak langsung memberikan apa yang Farel minta. Ia memilih ke kamar mandi untuk cuci muka. "Sudah malam, kamu pulang dulu." "Iya, tapi berkasnya mana?" Farel mengulurkan tangannya. Aira menelan ludah antara enggan tapi entahlah. Akhirnya ia mengambil tas di dalam lemari. Ia kemudian memberikan amplop coklat pada Farel. "Segera aku urus ya, kamu taunya beres," kata Farel setelah memeriksa isi dalam amplop tersebut. Karena sudah mendapat apa yang dia mau, Farel pun pamit. Sesuai mau Aira, dia akan memulai dengan cara yang benar, makanya segera pulang, padahal maunya sih nginep. Beberapa hari kemudian, Aira sudah biasa diantar ke kantor oleh Farel, bukan karena mobilnya disabotase lagi. Hanya saja Farel selalu lengket dengannya, maunya dekat-dekat terus. Sedangkan Aira, ia masih sedikit beku, belum mencair sepenuhnya. Seperti saat jam makan siang, Farel langsung menjemput Aira untuk makan siang di luar. Aira pikir cuma makan siang biasanya, tidak taunya malah membawa Aira ke sebuah butik. "Kenapa ke sini?" protes Aira. Seorang pegawai mendekat, kemudian owner butik muncul. "Wah, selamat datang Pak Farel." Farel mengangguk, kemudian merangkul pundak Aira. "Seperti yang kemarin saya jelaskan di telepon, apa bajunya sudah siap?" tanya Farel. "Sudah, Pak. Mari, bisa dicoba." Aira terlihat bingung, kemudian ikut ke ruang ganti. Di dalam ruangan tersebut, ia memakai baju kebaya cantik dan elegan, bukan kebaya sisa Nita seperti dulu. "Sudah, Kak," kata pegawai di butik. Aira masih di dalam seorang diri dalam ruangan ganti. Ia menatap pantulan dirinya di depan kaca lebar. Cantik, ia seperti sosok lain. Srek!
seseorang masuk dan menyibak tirai. Farel melangkah masuk kemudian menutup tirai lagi. Keduanya saling menatap. "Kamu cantik," gumam Farel lalu mendekati Aira. Aira menundukkan wajah, sementara itu Farel semakin mendekat hingga tidak ada jarak di antara mereka. Jakun pria itu juga sudah naik turun. Rasanya dia tidak sabar menunggu malam pertama mereka berdua yang akan terjadi beberapa hari lagi. "Kenapa kamu sangat cantik? Kau membuat aku tidak bisa menahannya," bisik Farel langsung menyesap bibir Aira dengan lembut. Di luar sana, pemilik butik bertanya pada karyawan. "Di mana Pak Farel?" Sang karyawan melirik tirai. Keduanya pun meninggalkan ruangan tersebut. Sesaat kemudian, Aira muncul dengan bibir tebalnya, hasil dari perbuatan Farel yang tidak tahan. Pria itu tidak bisa menahan diri. Wajah Aira sampai bersemu merah jambu di tengah-tengah bibir yang terasa kebas. Sementara Farel, dia terlihat begitu fit dan sumringah. Dede, di sebuah hotel bintang 5 akan dilangsungkan sebuah acara pernikahan tertutup. Hanya tamu undangan tertentu, bahkan ibunya Farel pun tidak diundang. Acaranya sangat privat, tapi namanya anak menikah, tidak mungkin ibunya tidak tahu. Sebelum acara akad, sang mama muncul dengan marah. "Nyonya, Anda tidak boleh masuk," cegah petugas keamanan. "Kamu tidak tahu siapa saya?" omel wanita tersebut. Tidak lama kemudian muncul Nita di belakang mantan mertuanya. "Mah," panggil Nita. Ternyata Nita belum ikhlas kalau Farel menikahi Aira. Dia ingin balas dendam, mereka tidak boleh menikah. "Hei, ini adalah ibunya mempelai pria, kamu jangan macam-macam," omel Nita lalu menerobos masuk dengan paksa. "Farel," panggil sang mama yang syok. Farel menikahi Aira, mantan pembantu itu. Dia langsung melabrak Aira yang sudah cantik dengan kebaya cantik yang indah. "Wanita tidak tahu malu," omel wanita tersebut yang mau meraih Aira. Namun Farel dengan sigap memasang badan. Ia menghalangi orang-orang menyakiti calon istrinya. Semua tamu tampak bisik-bisik. "Mah, hargai pilihan Farel. Kalau mama mau lihat kami menikah, silakan duduk. Tapi kalau mama mau menghalangi acara ini, Farel minta maaf karena Farel akan tetap menikahinya." Plak! Sebuah tamparan melekat di pipi Farel. Aira kaget. Pernikahan impian memang tidak akan pernah menjadi miliknya. 2 kali akan menikah dengan pria yang sama. Semuanya tidak ada bagus-bagusnya. "Gara-gara perempuan rendah ini, kamu mulai buta," omel sang mama. Aira hanya menundukkan wajahnya, kemudian hendak pergi. Namun Farel langsung mencegah. Pria itu menggenggam tangan Aira kuat. "Pak penghulu, nikahkan kami sekarang," ucap Farel, kemudian duduk di kursi yang sebelumnya sudah disiapkan. Nita dan mantan mertuanya panik. Mereka tidak menyangka Farel malah langsung minta dinikahkan. Padahal usaha mereka sudah maksimal untuk menggagalkan pernikahan itu. "Bisa kita mulai sekarang?" tanya Farel sekali lagi. Penghulu tersebut mengangguk, kemudian memulai prosesi akad. "Tidak, ini nggak boleh terjadi. Mereka nggak boleh menikah," teriak Nita. Namun penjaga langsung mengamankan wanita tersebut. "Lepaskan!" sentak Nita marah. Sementara sang mama, ia terduduk lemas. Farel benar-benar sulit diatur. Bagaimana bisa menikahi pembantu? Seperti tidak ada wanita lain saja. "Bagaimana saksi? Sah?" tanya penghulu. "Sah, sah." Nita berhasil lolos. Dia masuk ruangan dan panik ketika melihat Farel mengecup dahi Aira. "Ini nggak boleh." Dengan tatapan dendam yang membara, Nita mengambil sesuatu lalu menerabas orang-orang. Jurus. "Nita,
pekik Mama Farel. Mata Mama Rosa terbelalak menatap apa yang terjadi di depannya. Tubuhnya langsung lemas karena melihat kemeja putih berbalut jas hitam itu berubah menjadi merah darah, seperti air yang mengucur deras. Meskipun Farel menahan dengan tangannya, darah tetap saja keluar. Selesai kata Sah menggema, semua dibuat syok, terkejut melihat aksi berani Nita yang dengan jahatnya mengarahkan benda tajam ke arah Aira. Sayang, Farel jelas tidak mau istrinya terluka. Dengan gerakan cepat, ia dorong tubuh Aira sampai jatuh. Sedangkan tubuhnya sendiri dijadikan perisai untuk istri yang baru ia nikahi kembali. Farel, panggil Aira. Wanita yang baru saja sah menjadi istri Farel tersebut langsung mendekat. Ia kemudian memeluk Farel yang sudah tergeletak di lantai. Sementara itu, Nita yang panik bergegas kabur. Ia mencoba lari, takut atas apa yang sudah ia lakukan. Ia tadi gelap mata dan bukan maksud hati melukai Farel. Itu salahmu, aku tidak salah, gumamnya terus lari. Ia meninggalkan ruangan yang penuh orang tersebut. Buk, karena gugup dan lari dengan keadaan panik, Nita sampai menabrak. Lepaskan! Pria yang ditabrak langsung menangkap lengannya. Kau siapa? Kau tidak tahu aku siapa. Lepaskan, akan kutuntut kau, ancam Nita yang panik. Pria itu kemudian melihat lengan Nita yang ada bercak darahnya. Kelihatan masih baru. Dia pun tidak melepaskan Nita. Ikut bersama kami. Tap, tap, tap. Beberapa petugas keamanan langsung mendekat. Mereka kemudian berusaha menangkap Nita yang terus meronta. Lepaskan, kalian gak tahu siapa saya. Kita bicara di kantor polisi, kata petugas keamanan. Lepaskan, kalian berani sekali. Aku Nita, kalian tahu siapa aku. Kalian akan berurusan dengan pengacaraku. Aku pastikan akan memasukkan kalian ke dalam penjara. Camkan itu, lepaskan. Nita terus saja meronta, tapi tidak ada yang peduli. Ia langsung dibawa ke kantor polisi oleh tim keamanan.